Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Tetap bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun masih jarak jauh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang Quran Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq mempunyai banyak kandungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dalam Surah Al-Falaq sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat berlindung semua makhluk. 2. Perintah berlindung dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Perintah untuk berlindung dari kejahatan di malam hari. 4. Perintah untuk berlindung dari kejahatan para penyihir. 5. Perintah untuk berlindung dari kejahatan para pendengki. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kompetensi dasar. Setelah menyimak video ini, anak-anak diharapkan mampu memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Memahami makna Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Membaca Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan jelas dan benar. Anak-anak tahukah apa itu iman? Iman artinya percaya. Anak-anak pasti sudah hafal bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Anak-anak harus hafal ya. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo kita ikuti pelajaran ini. Insya Allah kita dapat membuktikan adanya Allah. Subtema pertama yaitu A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pencipta dan penguasa alam raya ini dan isinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah. Mengenal Allah melalui alam semesta. Coba amati gambar berikut. Ini adalah gambar benda-benda mati yang ada di sekeliling kita. Perhatikan ya. Sekarang anak-anak perhatikan, yang ini adalah contoh-contoh benda hidup. Ada apa saja? Ada pohon, ada sapi, ada ayam, ada ikan, ada singa, dan yang lainnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasul menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Sekarang kegiatan, insya Allah kamu bisa. Ayo simak cerita berikut. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" Ibunya menjawab, "Oh iya benar." Lalu Ahmad bertanya lagi, "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" Lalu ibunya menjawab, "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin." Ahmad bertanya lagi, "Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah."
Ibu Ahmad berkata, "Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu maoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah." Ahmad menjawab, "Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." Nah, anak-anak, tirukan percakapan di atas dengan temanmu ya. Nah, setelah mengenal Allah melalui alam semesta, sekarang kita mengenal Allah melalui Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 102. Anak-anak, sekarang kegiatannya adalah insya Allah kamu bisa. Ayo kita baca Quran Surah Al-An'am ayat 102 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Sekarang yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Diingat ya anak-anak, Asmaul Husna itu ada 99. Dan kita akan mempelajari 3 diantaranya, yaitu yang pertama Al-Basir. Coba perhatikan gambar berikut. Ada 2 orang anak yang sedang berbisik-bisik. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Asmaul Husna kedua yang akan kita pelajari adalah Al-Adl. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Ada orang dari berbagai suku dan adat istiadat. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Anak-anak, ayo kita baca ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang menceritakan bahwa Allah tidak memandang manusia berdasarkan kekayaan, keturunan, atau jabatannya. Di hadapan Allah seluruh manusia itu sama, tapi Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa. Diingat ya anak-anak, arti dari takwa adalah mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya.
Asmaul Husna yang terakhir yang akan kita pelajari kali ini adalah Al-Azim. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya. Contoh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni Dialah yang menciptakan alam semesta dan mengembangbiakkan semua makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi hari ini. Kita sudah mempelajari tentang pengamatan pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami bahwa Allah itu ada dan yang menciptakan kita semua. Kita juga sudah mempelajari Asmaul Husna, Al-Basir yang artinya Maha Melihat, Al-Adl yang artinya Maha Adil, dan Al-Azim yang artinya Maha Agung. Alhamdulillah, pelajaran PAI pada hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari makna iman kepada Allah dan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup pelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya.